Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nama saya Abdurrahman, NIM 19458. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hadis tematik. Ada tiga judul dalam mengkaji hadis tematik ini. Yang pertama yaitu tentang hukum tentang hadis yang larangan untuk menyerupai suatu kaum, yang artinya seperti yang hadisnya yaitu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, yang artinya barang siapa yang menyerupai dengan orang kafir maka dia menjadi kaumnya, atau menjadi termasuk kaumnya, seperti itu. Dalam memahami hadis ini, memang hadis ini dari segi sanad dan matanya sahih, akan tetapi banyak yang salah untuk memahami hadis tersebut, karena hadis ini diperuntukkan pada saat zaman Nabi pada peperangan Uhud, yang diperuntukkan untuk pasukannya, karena pada saat itu ada pasukannya yang memakai kostum yang menyerupai dengan kaum kafir dan menyebabkan pasukan tersebut dibunuh oleh umat muslim. Oleh karena itu Rasulullah makanya itu Rasulullah bersabda seperti itu, agar tidak memakai baju yang menyerupai orang kafir. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yaitu yang bisa dibuat pelajaran, yaitu kita tidak boleh langsung menjustifikasi seseorang, orang itu menyerupai orang kafir, misalnya mengikuti kebudayaan Korea atau kebudayaan Barat, seperti itu. Kita tidak boleh langsung melarangnya atau memahami hadis secara tekstual, seperti itu. Kemudian yang bisa kita terapkan pada saat ini yaitu ya seperti itu. Kita harus memahami betul, kita harus memahami betul hadis tersebut, dan tidak gampang lah kita menjustifikasi orang, menuduh orang kalau mereka itu menyerupai kaum kafir, seperti itu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang hadis tentang isbal. Dalam hadis ini banyak kontroversi antara ulama, banyak yang bertentangan, banyak berbeda pendapat
di antara para ulama, karena hadis tentang isbal ini yang membolehkan dan yang melarangnya itu sama-sama kuat pendapatnya. Akan tetapi yang bisa digaris bawahi yang pendapat bahwa dibolehkan isbal apabila tidak disertai dengan kesombongan. Karena pada saat zaman Nabi itu isbalnya itu disertai dengan kesombongan. Oleh karena itu maka ada hadis tersebut yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan. Hadis tersebut diterapkan pada kehidupan kehidupan masyarakat, yaitu kita tidak boleh juga mengatakan isbal itu neraka, tidak langsung membolehkan atau melarang isbal seperti itu. Kita tidak langsung menjudge orang seperti itu. Kita harus menghormati perbedaan yang ada, perbedaan di antara umat muslim. Kemudian yang kita bisa terapkan ya di kehidupan masing-masing, ya kita harus jaga pendapat kita, menghormati orang lain. Kalau ada yang anti isbal ya kita diam saja, ya kita hormati aja, karena ya para ulama ya masih berselisih tentang itu. Kemudian ya intinya pada hari ini ya kalau ulama yang membolehkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nama saya Abdurrahman, NIM 19458. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hadis tematik. Ada tiga judul dalam mengkaji hadis tematik ini. Yang pertama yaitu tentang hukum tentang hadis yang larangan untuk menyerupai suatu kaum, yang artinya seperti yang hadisnya itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang menyerupai dengan orang kafir maka dia menjadi kaumnya, atau menjadi termasuk kaumnya, seperti itu. Dalam memahami hadis ini, memang hadis ini dari segi sanad dan matanya sahih, kan tetapi banyak yang salah untuk memahami hadis tersebut, karena hadis ini diperuntukkan pada saat zaman Nabi pada peperangan Uhud, yang diperuntukkan untuk pasukannya, karena pada saat itu ada pasukannya yang memakai kostum yang menyerupai dengan kaum kafir dan menyebabkan pasukan tersebut
dibunuh oleh umat muslim. Oleh karena itu Rasulullah makanya itu Rasulullah bersabda seperti itu, agar tidak memakai baju yang merupakan orang kafir. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yaitu yang bisa dibuat pelajaran, yaitu kita tidak boleh langsung menjustifikasi seseorang, orang itu menyerupai orang kafir, misalnya mengikuti kebudayaan Korea atau kebudayaan Barat seperti itu. Kita tidak boleh langsung langsung melarangnya atau memahami hadis secara tekstual seperti itu. Kemudian yang bisa kita terapkan pada saat ini yaitu ya seperti itu. Kita harus memahami betul, kita harus memahami betul hadis tersebut, dan tidak gampang lah kita menjustifikasi orang, menuduh orang kalau mereka itu menyerupai kaum kafir seperti itu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang hadis tentang isbal. Dalam hadis ini banyak kontroversi antara ulama, banyak yang bertentangan, banyak berbeda pendapat di antara para ulama, karena hadis tentang isbal ini yang membolehkan dan yang melarangnya itu sama-sama kuat pendapatnya. Akan tetapi yang bisa digaris bawahi, yang pendapat bahwa dibolehkan isbal apabila tidak disertai dengan kesombongan. Karena pada saat zaman Nabi itu isbalnya itu disertai dengan kesombongan. Oleh karena itu maka ada hadis tersebut yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan. Hadis tersebut diterapkan pada kehidupan kehidupan masyarakat, yaitu kita tidak boleh juga mengatakan isbal itu neraka, tidak langsung membolehkan atau melarang isbal seperti itu. Kita tidak langsung menjudge orang seperti itu. Kita harus menghormati perbedaan yang ada, perbedaan di antara umat muslim. Kemudian yang kita bisa terapkan ya di kehidupan masing-masing, ya kita harus jaga pendapat kita, menghormati orang lain. Kalau ada yang anti isbal ya kita diam saja, ya kita hormati aja, karena ya para ulama ya masih berselisih tentang itu. Kemudian ya intinya pada hari ini ya kalau ulama yang membolehkan ya